Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sehat selalu. Semoga pertemuan ini memberikan kebaikan bagi kita semuanya. Sehat selalu. Mari kita sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Karena sesungguhnya berdoa adalah tanda kita bersyukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa masih diberikan kehidupan pada hari ini. Berdoa dipersilahkan. Amin. Kita motivasi pada hari ini adalah kita akan belajar tentang kehidupan lebah. Lebah diturunkan oleh Tuhan adalah binatang yang sangat istimewa. Di sana dia membantu penyerbukan dari bunga-bunga. Dari bunga-bunga itu lebah mengambil saripatinya dalam rangka membantu penyerbukan, dan lebah kecil itu mengambil saripatinya, diambil nektarnya, kemudian nanti akhirnya menjadi madu. Lebah diciptakan Tuhan bukan hal yang biasa, tapi sungguh luar biasa. Karena Tuhan ingin mengirimkan kepada kita bahwa hewan kecil ini pun adalah hewan yang telah memberikan banyak manfaat. Madu adalah salah satu obat yang diberikan Tuhan kepada manusia. Diolah lagi oleh manusia menjadi propolis yang banyak digunakan oleh seluruh dunia untuk kesehatan manusia. Alangkah kita ini sebetulnya sangat lemah di hadapan Tuhan. Dengan seekor lebah saja kita ini sudah berhutang besar. Belum lagi nanti anak-anaknya itu bisa digunakan sebagian orang untuk makanan juga. Diolah menjadi makanan. Bisa menjadi botok atau makanan yang lainnya. Lebah tidak pernah hinggap di tempat yang jorok. Dia hinggap di tempat yang baik. Kemudian menghasilkan makanan yang sangat luar biasa. Maka lebah ini adalah hewan yang tidak pernah mengingkari kesepakatan kerja. Apa yang telah ditentukan sesuai dengan pekerjaannya, maka dia akan mengerjakannya. Ada lebah penunggu rumah, ada lebah yang mencari madu. Setiap hari, mulai dari pagi hari, dia yang bertugas mencari saripati bunga, dia akan keluar dari rumahnya. Kemudian sore pulang kembali. Sejauh manapun rumahnya, dia akan tahu bahwa rumahnya di sana. Walaupun dia harus melintasi beberapa desa, harus melintasi beberapa jarak yang sangat jauh, tapi sore dia akan kembali membawa oleh-oleh untuk teman-temannya. Dia bekerja sungguh sangat luar biasa, bekerja sama, ikhlas. Dia tidak ada iri-irian. Yang bekerja di rumah, ya bekerja di rumah, menjaga rumah. Kalau sampai rumah ada yang mengganggu, maka tugas dia adalah untuk menghancurkan yang mengganggu itu. Misalnya hewan-hewan, kadang-kadang burung atau apa, kadang-kadang juga mengganggu rumah-rumah lebah ini. Ini adalah lebah yang bisa kita pelajari, adalah kerjasamanya sungguh sangat luar biasa. Dia mengambil di tempat yang bagus, mengeluarkan yang bagus, dan memberikan banyak kenikmatan kepada manusia. Disiplin kerja, kerja keras, pulang tepat waktu. Betapa sungguh luar biasa hewan kecil ini. Kita tidak menyangka bahwa hewan kecil ini
adalah membantu penyerbukan dari bunga. Kalau tidak ada lebah, bagaimana penyerbukan bunga? Sungguh luar biasa Tuhan mengirimkan lebah ini kepada bunga-bunga. Bunga-bunga akan menunggu kehadiran si lebah ini. Perhatikan, dia tidak merusak bunganya. Dia hinggap, dia ambil cuma begitu saja. Bayangkan ini orang yang sedang mengolah madu. Luar biasa. Lebah pun terus akan bekerja walaupun madu-madunya diambil. Dia akan terus bekerja. Inilah lebah. Kita mulai pembelajaran pada hari ini. Kita kemarin telah mempelajari tentang pengertian patung. Pada pertemuan dahulu, pengertian patung adalah benda tiruan. Ya, benda tiruan dari bentuk manusia dan hewan, dan cara pembuatannya dengan cara dipahat ataupun dengan cara yang lainnya. Tapi yang paling pokok adalah bentuk tiruan dari manusia dan hewan. Ini adalah patung. Nanti ada hias-hiasannya mungkin dari tumbuhan ataupun tanaman-tanaman. Tapi yang paling pokok, yang ketika kita mengartikan seni patung adalah benda tiruan dari bentuk manusia dan hewan. Dengan cara pembuatannya dipahat, dicor, diassembling. Ini adalah pengertian patung yang pertama. Patung, sebuah tipe karya 3 dimensi yang bentuknya dibuat dengan mengurangi bahan, bisa memotong, bisa mematah, bisa menempel, bisa mengecor, ataupun bisa mencetak. Bentuknya harus 3 dimensi. Karena kalau 2 dimensi, dia nanti menempel pada bidang datar, maka namanya bukan patung, tapi namanya menjadi relief. Jadi patung itu pada dasarnya dia berdiri sendiri sehingga bisa dilihat dari kanan, dari kiri, dari atas. Itu adalah patung. Lanjutkan. Jenis corak patung. Patung figuratif atau imitatif merupakan jenis patung yang dibentuk dengan meniru bentuk yang ada dalam kehidupan nyata. Patung ini dibentuk dengan melakukan peniruan dari bentuk yang berada di kehidupan nyata, misalnya patung yang menyerupai bentuk manusia, hewan, hingga tumbuhan. Ya, ini contoh dari patung figuratif. Ini pembesar-pembesar pembuat sejarah Indonesia, Soekarno-Hatta. Yang kedua, patung deformatif merupakan corak patung di mana bentuk objeknya dirombak dan diubah menjadi bentuk baru dari aslinya. Patung deformatif merupakan corak patung di mana bentuk objeknya dirombak atau diubah menjadi bentuk baru dari bentuk aslinya. Kita lihat contohnya. Ini ada kaki, kemudian seakan-akan ada kepala. Sudah dirubah sedemikian rupa oleh sang senimannya. Tidak menyerupai bentuk manusia lagi. Ini adalah patung deformatif. Bentuk kuda. Bentuk kuda, kepala kuda dibentuk sedemikian rupa seperti itu. Tidak seperti kuda lagi, tetapi bentuk aslinya masih kita bisa menebak. Oh, ini adalah kepala kuda. Oh, ini adalah manusia. Yang ketiga, bentuk patung non-figuratif merupakan jenis patung yang bentuknya tidak menyerupai bentuk dalam kehidupan nyata. Biasanya patung non-figuratif ini hanyalah menampilkan garis, lukukan, atau bagian tertentu dari suatu objek sehingga tidak menyerupai bentuk asli dari kehidupan nyata. Ini ada nonnya ya, hati-hati. Nah, ini sudah sangat jauh sekali. Bisa diartikan berbagai macam. Ini juga begitu, sangat jauh sekali. Jadi jauh dari kehidupan
nyata. Jadi sudah abstrak, sudah imajinasinya sang seniman. Mungkin bisa ini mengatakan patung burung atau mungkin apapun, terserah ya, tapi bentuknya sudah sangat jauh. Itu non figuratif. Bentuk patung. Nomor 1, freestanding. Awas, bentuk patung. Kita mulai ke bentuk patung. Freestanding merupakan patung yang menampilkan dari atas kepala sampai dengan ujung kaki dengan berdiri tegak. Ya, ini sangat kelihatan patung freestanding. Ini Soekarno-Hatta. Ini kelihatan betul patungnya Bapak proklamator kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ini namanya patung freestanding. Apa patung ini? 2. Patung Zonde merupakan jenis patung yang penampilannya sebagai dari objeknya seperti seorang yang sedang duduk atau tiarap. Saya ulang, merupakan jenis patung yang menampilkan sebagian dari objeknya seperti seorang yang sedang duduk atau tiarap. Kamu perhatikan patungnya itu. Orang yang sedang duduk, orang yang sedang merenung. Ini patung Zonde. Selanjutnya, nomor 3, patung torso. Merupakan patung yang menampilkan sebagian badan, seperti menampilkan bagian dada sampai pinggang yang tidak memiliki kepala. Sekarang ini sering dijumpai pada penjual pakaian. Seperti ini, kalau ini memang bentuk patung ya, kalau di penjual pakaian, ya kadang-kadang tidak ada kepalanya, cuma bentuk badan, kemudian dikasih pakaian. Oke, selanjutnya bentuk patung keempat, bos atau sedada. Merupakan patung yang menampilkan setengah badan saja seperti tampilan dari kepala sampai dada. Ini yang sering dibikin untuk mengenang jasa pahlawan biasanya. Banyak sekali patung-patung bos ini. Selanjutnya, kepala merupakan patung yang hanya menampilkan bagian kepala yang menjadi objek saja. Mohon maaf, tulisannya kebalik. Jadi kepala hanya menampilkan objeknya, hanya kepala saja. Ini patung Ronaldo. Ya, ini patung orang zaman dahulu. Ini patung kepala. Bahan membuat patung. Bahan lunak merupakan bahan yang mempunyai tekstur lembut dan terhitung mudah untuk dibentuk, seperti tanah liat, sabun, kelai, dan plastisin. Mungkin kalian pernah bermain dulu ketika di SD, kalian pernah bermain tanah liat atau bermain plastisin. Ini berarti termasuk bahan lunak. Bahan sedang merupakan bahan yang mempunyai tekstur tidak terlalu keras, seperti kayu, contoh kayu mahoni, randu, waru, dan sebagainya. Ini bahan sedang, jadi masih mudah dibentuk, tapi awas, batasannya adalah kayu-kayu yang tidak keras. Jadi contohnya kayu randu atau kayu waru, itu mudah dibentuk. Bahan keras merupakan bahan yang bertekstur keras seperti batu, kayu jati, dan sebagainya. Atau kayu ulin. Ini adalah kayu-kayu yang keras. Bahan cor. Bahan yang cair, serbuk atau tidak padat, namun dapat menjadi keras dalam waktu tertentu atau ketika diproses lebih lanjut. Bahan cor meliputi semen, pasir, gips, logam, emas, timah, bahan kimia, resin, fiber, dan lain sebagainya. Ini adalah bahan-bahan untuk membuat patung. Ada bahan lunak, ada bahan sedang, ada bahan keras, ada bahan cor. Alat pembuat patung. Pahat digunakan untuk bahan yang sedang atau keras untuk memahat atau mengurangi bahan keras sehingga membentuk objek yang diinginkan. Pahat terbuat dari logam keras yang tajam, tersedia dalam berbagai mata pisau, digunakan dengan cara memalu pahat pada bagian bahan patung. Butsir adalah semacam pisau atau alat sudip untuk mengukir bahan lunak. Awas, kalau butsir ini digunakan untuk
membuat patung dengan bahannya lunak. Bahannya harus lunak. Biasanya bujer terbuat dari kayu atau mata logam yang tumpul atau bermata kawat untuk memudahkan pembentukan bahan lunak. Bujer. Meja putar. Meja berupa meja bundar yang dapat berputar ke segala arah. Fungsinya untuk lebih memudahkan si pematung melihat bentuk dari patung yang dia buat. Palu digunakan untuk memukul pahat. Tang ketika membuat patung memerlukan rangka kawat, maka alat ini sangat dibutuhkan untuk membengkokkan dan meluruskan kawat sesuai dengan rancangan yang diinginkan. Dan tentunya masih banyak alat-alat yang lainnya, misalnya alat las, bor, dan lain sebagainya. Masih banyak alat-alat yang bisa digunakan untuk membuat patung. Tergantung kreativitasnya kita. Apapun alat sebetulnya bisa kita gunakan asal sesuai dengan fungsi alat itu. Kita lanjutkan. Teknik pahat merupakan teknik untuk mengurangi. Kita sudah masuk ke teknik ya. Ini teknik pembuatan patung. Teknik nomor 1, teknik pahat merupakan teknik untuk mengurangi bahan menggunakan benturan benda keras terhadap bahan patung yang diolah. Selain alat pahat, palu juga diperlukan untuk membenturkan pahat pada bahan patung. Ini kalian bisa melihat sebuah video tentang orang membuat patung dengan teknik pahat. Terlebih dahulu tentu harus membuat desain. Kemudian ditata atau dipahat. Ini tentu tidak semudah ini ya. Kan perlu sebuah keterampilan khusus. Harus sering berlatih. Kalau sering berlatih tentu bisa mempunyai imajinasi yang kuat. Ini yang harus ditata, ini yang tidak boleh ditata, gitu ya. Dalam pengertian pahat, ini adalah kalau kalian lihat di sana, bahan yang awalnya bentuknya kotak tadi didesain, kemudian dipahat, bahannya dikurangi sedikit demi sedikit, nanti sampai menjadi bentuk yang diinginkan. Kalian harus mempunyai alat, kalian harus mempunyai alat-alat untuk membentuk ini ya. Kemudian bahan yang digunakan, kalau kalian lihat di sana adalah kayu tentunya. Kalau kalian ingin enak, yang bikinlah dari kayu yang lunak atau batu cadas. Kalau orang-orang yang hebat, biasanya ya batu-batu yang keras. Bisa juga kalian pernah melihat es batu yang dibikin sebuah patung. Tergantung kreativitas kita, tergantung kemampuan kita mengembangkan patung. Inilah patung yang dibuat tadi, sudah menjadi patung kerbau. Baik, kita lanjutkan teknik selanjutnya. Teknik bujer. Teknik bujer adalah teknik yang membentuk bahan lunak dengan mengurangi bahan menggunakan alat bujer dan menambah bahan jika diperlukan. Bujer biasanya digunakan untuk mengolah bahan lunak seperti tanah liat, lilin, atau model ball clay. Awas, tadi bujer itu alatnya, ya bujer itu sebetulnya alat, tapi bujer itu adalah alat yang hanya digunakan untuk mengolah bahan lunak. Mari kita lihat video ini. Kalau bahan lunak itu tentu mudah sekali ditempel. Mudah ditempelkan satu persatu. Kalau tanah liatnya bagus, maka mudah sekali membentuknya, sebetulnya membantu kreativitas kita. Tanah liat yang sudah diolah sedemikian rupa dan keterampilan yang kita punya, maka ya coba kalian lihat, kalian tentu tidak semudah ini ya. Kita perlu kreativitas,
Karena kalau kita salah tempel, ketika kering biasanya copot. Maka perlu bahan yang bagus, perlu keterampilan agar patung yang disambung-sambung ini, yang ditempelkan kepalanya, kemudian disambung-sambungkan, akan menjadi bentuk yang diinginkan. Kalau salah di dalam penekanan, biasanya salah penempelan, biasanya ketika kering dia akan copot. Makanya perlu teknik khusus lagi. Ya, keuntungan dari bahan ini mudah dibentuk. Bukan berarti gampang membikinnya, cuma mudah dibentuk. Kalau perlu keterampilan khusus, perlu berlatih. Ketika kita sering berlatih, ketika kita sering membentuk, maka biasanya kita akan punya keterampilan itu. Sering berlatih, intinya sering berlatih, maka kita akan bisa membuat patung yang kita harapkan. Ya, terima kasih untuk teknik butcher. Kemudian kita akan selanjutnya teknik cor. Membuat karya seni dengan membuat cetakan terlebih dahulu, lalu bahan adonan dicor, dituangkan ke dalam cetakan, sehingga menghasilkan bentuk yang diinginkan. Jadi terlebih dahulu, ini kita adalah membuat cetakan terlebih dahulu. Setelah cetakan terlebih dahulu, bahan yang akan digunakan untuk mengecor dibuat, kemudian dituangkan di cetakan itu, kemudian tunggu sampai kering, setelah itu baru di finishing. Kita perhatikan teknik cor logam ini. Ini adalah berupa logam ya, patung cor logam. Ini anak-anak kecil pun sudah dilatih untuk membuat cetakannya. Ini cetakannya dia menggunakan bahan awalnya dari malam ya. Malam kemudian dibentuk menjadi sebuah cetakan. Ya, dibikin detail dulu. Kalau sudah nanti kemudian dibungkus dengan tanah liat. Ya, dibungkus dengan tanah liat. Ini agar di sela-selanya semuanya biar kena tanah liat. Setelah itu dia ditutup. Ini sudah mulai dia menutup patung dari malam tadi. Ya, sudah jadi seperti ini. Kemudian karena malam sifatnya kalau kena panas dia akan mencair, maka patung kuda tadi akan mencair. Akhirnya lubanglah yang berada di tanah liat tadi. Setelah lubang dituangi dengan cor logam, jadilah logam seperti patung seperti ini. Oke. Teknik cetak. Seperti teknik cor, cetakan dibuat terlebih dahulu, namun bahan tidak harus dicor atau dituangkan. Bahan lunak atau sedang dapat langsung dijepit menggunakan cetakan bival yang memiliki dua sisi simetris seperti kerang. Kita coba lihat ini. Kita akan melihat membuat patung kura-kura menggunakan bahan tanah liat. Ya, yang berwarna putih itu adalah cetakannya. Karena sudah ada cetakannya, maka kita bisa membuat patung dengan cepat. Bisa ribuan kita bikin dengan bentuk yang sama. Ini keuntungan patung menggunakan cetakan. Berapapun permintaannya pasar, permintaan orang, kita akan cepat membuatnya. Maka pada dasarnya ini terawal adalah tergantung dari cetakannya. Cetakannya bagus akan menghasilkan bagus.
Tapi terulang lagi kepada kemampuan kita juga di dalam memasukkan bahan ke cetakan. Khawatirnya kalau nggak bagus, kalau penekanannya kurang, akan terjadi rongga-rongga di sana. Kalau terjadi rongga, sehingga bahan tidak seluruhnya dapat menempel sempurna pada cetakannya. Setelah terasa cukup, maka bentuk patung yang dicetak sudah mulai bisa dikeluarkan dari cetakannya. Yang paling mudah kan tanah liat ya. Ini mudah. Kita mungkin kapan-kapan bisa membuat cetakan dari semen atau cetakan dari gip. Bisa kita pakai berulang-ulang tentunya. Sebetulnya ini cetakan bisa dibikin dua, kanan dan kiri, agar mudah dicopot. Kalau alat cetaknya ya bisa, ya ini sudah mulai dicopot ya. Kita perhatikan, tidak boleh tergesa-gesa, memang harus sabar. Kita sering terburu-buru, akhirnya hasil yang kita kerjakan tidak bagus. Ya, ini karena dari tanah liat sehingga agak lebih mudah. Ya, patungnya sudah jadi, kemudian kita tinggal finishing, sentuhan akhirnya mana yang belum sempurna kita sempurnakan. Inilah membuat patung dengan teknik cetak. Kemudian ada teknik assembling. Teknik assembling adalah merupakan teknik pembuatan seni patung dengan cara merakit dan menggabungkan beberapa jenis material seperti kayu, kertas, dan lain sebagainya. Jadi kayak kamu dulu pernah bermain membuat patung kecil dulu atau mobil-mobilan, ada rodanya sudah ada badannya, ada sopirnya, kemudian kalian rangkai akhirnya menjadi sebuah mobil-mobilan. Atau kalian ada sebuah patung kecil, ada kepalanya sendiri, ada tangannya sendiri, ada kakinya sendiri, atau lain sebagainya, kemudian kalian menggabungkan, itu adalah teknik assembling. Coba kita lihat ini. Ya, ini sebetulnya awalnya adalah bentuk patung yang kakinya terpisah, tangannya terpisah, kemudian diberi aksesoris kanan kiri. Bahkan ini kalau kalian pernah melihat sebuah film, ini adalah pohon yang bisa bergerak, pohon yang bisa mengangkut manusia. Lord Ring ya, dulu film heboh, itu film yang paling top dulu, sekitar tahun 2000 berapa gitu. Itu adalah teknik assembling. Sepertinya kita sudah menutupi pelajaran kita. Kita sudah belajar pada hari ini. Materi seni patung telah kita selesaikan. Mari kita ulang terlebih dahulu apa saja materi yang telah kita pelajari pada seni patung. Masih ingat pengertian seni patung? Di awal tadi, awas, yang paling harus pegang adalah bentuk tiruan. Bentuk tiruan kemudian harus 3 dimensi. Tentang tekniknya terserah kalian, bisa teknik pahat, teknik cor, teknik assembling, atau menggunakan teknik butsir, menempel bahan yang lunak. Kemudian bentuk patung dan jenisnya. Ya, bentuk patung dan jenisnya. Tadi ada bentuk zonde atau bentuk boss, patung figuratif, ada bentuk patung non figuratif. Kemudian fungsi patung itu di pertemuan awal ada patung sosial, ada patung yang menjelaskan peristiwa-peristiwa heroik, peristiwa-peristiwa penting, atau patung fungsional, patung individual atau patung personal yang berhubungan dengan pribadi orang, misalnya keagamaan. Itu fungsi patung. Tekniknya tadi sudah, tekniknya ada teknik dengan cara
Menyambung satu dengan yang lain, mengurangi bahan demi sedikit, kemudian ada juga menempel bahan, kemudian dikurangi, ada juga dicor. Garis besar sebagai penutup seperti itu. Jadi secara garis besar yang kita pelajari beberapa pertemuan ini adalah pengertian patung, fungsi patung, bentuk patung, dan jenisnya, bahan dan alat, fungsi patung, teknik berkarya patung. Kalian harus dapat memahami hal-hal di atas. Apabila ada hal-hal yang tidak difahami, bisa kalian tulis pada kolom komentar di bawah video ini. Selanjutnya akan ada tugas pembuatan karya patung. Jadi pertemuan-pertemuan akan datang, akan ada tugas membuat karya patung yang bisa kita manfaatkan bahan-bahan di sekitar rumah kita. Terima kasih, mohon maaf, semoga esok lebih baik daripada hari ini. Semoga kita menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selamat berkarya, semoga kalian menjadi anak-anak yang mulia, menjadi anak-anak yang didambakan oleh orang tua kalian, menjadi anak-anak yang berbakti, yang bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Teruslah berpikir karena itu tanda kamu ada. Sukses dimulai dari kegiatan hari ini. Kalau kalian cuma diam saja, tidak melakukan apapun, itu berarti kalian menjadi orang yang sangat merugi. Berbuatlah sesuai ajaran agama kalian, semoga kalian menjadi orang-orang yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.